Bismillahirrahmanirrahim. Siap, dimulai. Upacara memperingati Hari Kartini Senin 21 April 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Gerak, gerak. Gerakan depan, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan, saya, ambil alih. Seluruhnya. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, pasukan 1, siap. Pasukan 2, siap. Pasukan 3, siap. Pasukan 4, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke pos. Siap, naik. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati Hari Kartini Senin 21 April 2025. Siap, dimulai. Laporan laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan dipimpin oleh pemimpin upacara. Luruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Henti. Gerak. 4 langkah ke depan. Jalan. Hadap kiri kanan. Gerak. 1 langkah ke depan. Jalan. Berjalan.
mengheningkan cipta, dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan teruntuk pada hari ini karena memperingati Hari Kartini tepat di tanggal 21 April. Mari kita mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat ini berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dibikinlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyesuaikan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan istirahatkan. Untuk amanat istirahat cepat. Gerak. Selamat pagi, Ibu Lani ya, karena belum semangat. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah kita, beliau sudah hadir. Yang terhormat juga kepada rekan guru yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 10 Satu Atap Sumatera ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, tentunya melaksanakan upacara bendera dan bertepatan juga dengan memperingati sosok pahlawan kita, pahlawan wanita, ya, di tanggal 21 April. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada petugas pada hari ini yang sudah menjadi sosok Kartini. Jadi hari ini yang petugasnya Ibu perhatikan perempuan semua ya. Kasih tepuk tangan untuk kaum wanita penerus Kartini ke depannya. Nah, Ibu ingin mengoreksi sedikit ya, seiringnya upacara kita pada pagi hari ini mengenai pakaian kita karena kita memperingati Hari Kartini. Ya, hari ini kalian sudah mencerminkan, menunjukkan bahwa kalian sudah menghormati sosok pahlawan kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Untuk yang perempuan, untuk cara pakaian tidak seperti Kartini. Inilah penerus Kartini ke depannya. Ya. Terus untuk laki-laki juga, ya, terima kasih juga telah berpartisipasi mengenai pakaiannya, kelengkapannya juga. Ya. Sama-sama juga memperingati Hari Kartini. Jadi memperingati Hari Kartini ini bukan hanya kaum wanita, tetapi seluruh warga Indonesia. Di sini Ibu ingin mengajak kita semua untuk mengenang, mengingat kembali profil dan siapa sih sosok Kartini ini? Beliau ini adalah seorang pahlawan wanita. Beliau ini berasal dari Jepara atau Jawa Tengah, tokoh dari Jawa. Ya. Terus beliau ini juga lahirnya di tahun berapa? Ada yang tahu ya? Tahun berapa? Ya, di tahun 1870.
1879. Ya, itu adalah tahun kelahiran beliau. Dan tanggal lahirnya di tanggal 21 April. Makanya diperingati setiap tanggal 21 April. Itu diterbitkan oleh Bapak Presiden kita waktu itu di tahun berapa nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di tahun 1964. Itu yang menerbitkan adalah Presiden Soekarno. Nomor 108 bahwa menegaskan di setiap tanggal 21 April itu harus wajib untuk memperingati Hari Kartini. Itu adalah salah satu penghormatan untuk sosok pahlawan kita, yaitu tadi Raden Ajeng Kartini. Oke, mengenai beliau. Nah, beliau ini ya berperan penting untuk memperjuangkan emansipasi perempuan, ingin menjadi perempuan lebih maju. Ya, pada waktu itu dia sudah memiliki pemikiran yang sangat modern, pemikiran yang maju, ingin memperjuangkan emansipasi wanita tadi, ya, baik itu dalam segi pendidikan, baik dalam segi pekerjaan, baik dalam segi pendapat. Bahkan beliau juga ingin perempuan itu dilibatkan dalam segala hal. Karena ya, tampaknya perempuan itu sesuatu tidaklah lancar, tapi karena perempuan yang hebat, semua dipermudahkan. Makanya kalau ada kegiatan harus melibatkan perempuan, ya, biar kegiatan itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk perempuan Kartini ibu ini nih yang cantik-cantik nih, ya, menjadilah pemikiran seperti ibu kita Kartini, ya, memiliki pemikiran yang modern, memiliki pemikiran yang maju, bukan hanya pakaian kita saja, tetapi pola pemikiran kita juga seperti Raden Ajeng Kartini. Ya, harus ya menjadilah wanita yang memiliki nilai loyal di dalam organisasi apapun. Ya. Dan sosok Kartini ini juga ya ingin perempuan ya setara atau segender dengan kaum laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan. Ketika perempuan mempunyai bakat, mempunyai cita-cita, maka dikembangkan. Jangan merasa, oh saya ini wanita, tidak pantas, tidak. Tunjukkan bahwa kita adalah wanita yang hebat, seperti sosok Raden Ajeng Kartini ini. Dia membangun sekolah. Beliau ini juga terkenal melalui sebuah surat karyanya yang menginspirasikan banyak wanita, sehingga wanita ini terinspirasi dengan cara pola pemikiran beliau, sehingga di pembaruan masyarakat kaum wanita menerbitkan sebuah buku yang berjudul, ada yang tahu salah satunya apa nak? Apa? Hadis gelap terbitnya terang. Itu inspirasi dari pemikiran Raden Ajeng Kartini ini. Benar ya? Beliau ini juga
Ada yang tahu beliau ini menikah atau tidak? Tidak. Menikah tidak? Punya suami tidak? Punya suami ya. Beliau mempunyai suami, cuman pada waktu itu untuk akses ketemuan agak sulit ya. Dan memiliki keturunan tidak? Memiliki keturunan tidak? Memiliki anak. Nah, beliau ini meninggal di tanggal berapa nak? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ya, 17 September di tahun berapa nak? Ya, 1904. Kita kasih tepuk tangan kepada kecil kita. Bukan kecil lagi, sudah remaja ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi harus ingat, bukan hanya tentang pakaiannya, harus tahu sejarahnya, harus tahu profilnya dari kita, panutan kita. Ya nak ya, itu sisiran profil. Ya. Jadi beliau ini berperan sebagai apa tadi nak? Berperan sebagai apa nak? Tokoh pejuang nasional yang berperan sebagai apa tadi? Ayo. Sebagai emansipasi wanita yang memperjuangkan kaum wanita. Ini wanita sudah memiliki apa nak? Pendidikan yang setara dengan laki-laki. Terus apalagi keinginan beliau? Apa? Apa? Berhak memiliki pekerjaan yang sama dengan kaum laki-laki. Yang ketiga, apa? Perempuan juga punya hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan keputusan. Ya, contohnya tidak jauhnya. Kalau memang kita memiliki kemampuan, kepala sekolah kita juga wanita, kaum wanita. Siapa? Kita. Meskipun beliau tidak hadir karena ada halangan, karena ada tugas di luar, jadi tidak bisa hadir. Jadi hari ini bukannya beliau melalaikan, tetapi memang ada tugas di luar yang tidak bisa itu tidak. Nah, ya. Sudah paham tentang sosok terpilih seperti apa? Patut kita hormati jasa-jasanya. Ya. Dan selalu diingatkan di hari edit tanggal berapa tadi nak? 21 April. Bulan ya. Kita tahu ya. Yang kaum laki-laki. Tadi Ibu Kartini lahir di tahun berapa nak? 1964. Ayo, kok jawab siapa? Iya, 1870. Itu adalah tahun kelahiran beliau. Ya. Tadi beliau meninggalnya di tahun berapa? Tahun laki-laki lagi? 1904. Berapa? 1904. Ya. Nah, ini beliau menikah di tahun berapa nak? Ayo. Ya. Karena cuacanya panas, ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ini semua peserta ya, tanpa terkecuali kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ini tanda penghormatan kita. Jadi kita sama-sama untuk menyanyikan lagu wajibnya Ibu Kita Kartini. Ya, silakan.
hidup kita kaki pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita kasih, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Pembacaan doa oleh petugas upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera. Bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah bangsa kami, jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa ibu bapak guru kami, serta para pemimpin kami. Karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Kepada atina putrinya asana, Betul Arya Kisana, Putrinya Ajabana, Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor. Upacara selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Barisan diistirahatkan, peserta upacara beserta Dewan Guru diharapkan untuk tidak meninggalkan lapangan upacara. Seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Untuk mengingat kembali perjuangan Raden Ajeng Kartini, marilah kita mendengarkan cerita pendek Raden Ajeng Kartini beserta quote dari buku Hadis Gelap Tertib Latera yang dibawakan oleh siswa Alisa dan Nadine.